Nama Rumani pastinya sudah banyak dikenal oleh masyarakat, terutama warga kota Semarang. Rumah sakit swasta milik Muhammadiyah yang berada di daerah Wonodri, Semarang. Namun rasanya tak banyak orang yang mengetahui siapa sebenarnya pemilik nama Rumani tersebut. Saya penasaran dengan nama Rumani ini dan akhirnya saya berusaha mencari data dan ternyata mengetahui bahwa beliau adalah seorang pejuang. Dan akhirnya saya menemukan makam Haji Ahmad Rumani, seorang pejuang di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Dia dilahirkan pada tahun 1927 dan meninggal karena sakit pada 21 Desember 1975. Masa kecilnya diwarnai dengan hidup yang serba pas-pasan, orang tuanya juga hidup miskin, maka sekolahnya pun juga tidak berlanjut. Maka Rumani kecil ikut membantu sebagai buruh dan berjuang terus sehingga dia bisa mandiri sebagai pengusaha kecil-kecilan. Suatu ketika ia beristirahat di sebuah serambi masjid dan dia bernazar, bila saja ia sukses maka ia tak akan lupa dengan orang-orang senasib seperti dia pada masa hidupnya. Ternyata benar bahwa lambat laun ia mengalami keberhasilan dan dia tak lupa dengan nazarnya. Ia membantu banyak orang, bahkan katanya setiap Jumat itu rumahnya banyak dikunjungi orang yang meminta bantuan dan tak pernah ada yang ditolak. Kemudian sekitar tahun 1940 ia pindah ke Semarang dan hidup di sekitar Wonodri. Selain sebagai buruh bangunan, ia juga mengumpulkan barang-barang rongsok yang dijualnya ke Sleko, Semarang. Tetapi karena tentara Jepang menduduki Semarang, maka ia pun pindah dan balik kampung sementara waktu. Di kampung ia kembali menekuni bisnisnya. Namun usai proklamasi kemerdekaan, ia kembali bergabung dengan Angkatan Muda Republik Indonesia dan turut bertempur melawan tentara Jepang di Semarang. Ia juga menjadi anggota Barisan Banteng Indonesia dengan pangkat kopral. Bahkan kemudian ia sempat menjadi polisi di sektor Gajah dan kemudian pindah ke Moron Demak. Namun setelah tahun 1950 ia kembali mengundurkan diri menekuni bisnisnya lagi. Sepulang menunaikan haji tahun 1966, Rumani memusatkan kegiatannya di Singosari dekat dengan panti asuhan yatim. Ketika itulah ia mulai menyisihkan uangnya secara ikhlas untuk membangun rumah sakit yang ada di dekat tempat tinggalnya. Sekalipun ia seorang Nahdliyin atau anggota NU, namun ia membangun rumah sakit untuk Muhammadiyah. Ia sakit dan meninggal pada 21 Desember tahun 75, hanya 5 bulan setelah rumah sakit yang dibangunnya diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu.